Kenapa game-game seperti Clash of Clans, Hay Day, bahkan Clash Royale itu bisa sangat populer? Apa sebenarnya yang mereka lakukan agar game tersebut bisa sangat populer? Kita semua sudah tahu bahwa game-game tersebut dibuat oleh satu studio game yang sama, yaitu Supercell. Bila kita melihat dari game Clash of Clans saja, yang dimana ia merupakan game yang mendapatkan 604 juta unduhan di Play Store. Nah, game ini merupakan game garapan Supercell, yang dimana kisah awalnya tersebut dimulai sejak tahun 2000. Pembuat game COC pada saat itu yang bernama Ilkka Paananen memutuskan untuk membuat studio game sendirinya yang diberi nama Sumea. Game-game yang dibuat pun memiliki kualitas grafik layaknya game-game pixel. Ya karena memang tahun 2000-an awal itu merupakan HP atau smartphone itu belum sangat canggih. Di mana pada saat itu HP-HP-nya itu berukuran sangat kecil dan memiliki resolusi seperti pixel. Bahkan warnanya pun masih hitam putih. Selama pengembangannya, studio game Sumea ini ternyata memiliki beberapa kendala. Sehingga CEO dari Sumea ini yaitu Paananen merasa studio game Sumea perlu bantuan orang lain. Maka ia memutuskan untuk menjual Sumea kepada studio game Digital Chocolate pada tahun 2004. Digital Chocolate tertarik dan mengakuisisi studio game Sumea. Keputusan mereka bergabung dengan Digital Chocolate membuat studio game Sumea cukup berkembang. Yang awalnya memiliki belasan tim, setelahnya memiliki ratusan tim di dalamnya. Ketika bergabung, game-game yang mereka buat menjadi begitu populer, dan salah satu game yang mungkin kalian pernah mainkan ialah game Ferrari 3D Java. Salah satu game balap yang ada di HP jadul maupun PS1 pada saat itu. Tahun demi tahun Sumea yang bekerja di bawah perusahaan Digital Chocolate semakin maju untuk mengembangkan game-game yang begitu seru. Namun begitulah yang terjadi. Paananen yang bekerja di bawah perusahaan Digital Chocolate merasakan bahwa ide-ide kreatif untuk mengembangkan game yang lebih liar tidak bisa direalisasikan. Karena memang bila kita bekerja dengan orang lain sebagai atasannya, maka ide-ide kreatif maupun liar yang muncul di otak kita tidak dibiarkan berkembang dan harus mengikuti apa kata atasan. Tidak cuma Paananen yang merasakan hal tersebut terjadi padanya. 5 orang pekerja atasan dari Sumea pun merasakan hal yang sama. Seperti Miko, Petri, Lassie, Visa, dan Nico merasakan bahwa membuat game tidak sebebas seperti dahulu. Dengan keberanian penuh, pada tahun 2010 mereka memutuskan untuk keluar dari Sumea dan mendirikan perusahaan baru yang bernama Supercell. Dengan kantornya di distrik Nitikumpu, negara Finlandia. Awal terbentuknya Supercell, mereka berpikir bahwa game-game yang mereka buat harus bisa dimainkan oleh semua device manapun. Seperti tablet, smartphone, PS1 maupun konsol. Oleh karena itu, terbitlah game pertamanya yang bernama Genshin.net yang dirilis tahun 2011. Game ini bertipe open world dengan berfokus untuk melawan monster-monster, di mana nantinya kita berhasil mengalahkan monster dan mendapatkan hadiah untuk naik level serta mengupgrade karakter. Game ini pun bertahan cukup lama, namun pada bulan November tahun 2012, Supercell memutuskan untuk menutup server dari game Genshin.net ini. Hal tersebut dikarenakan game ini tidak mematuhi standar kualitas game yang ada di Supercell. Melihat kegagalan dari game pertamanya, Supercell pada saat itu berniat untuk membuat sebuah game yang hanya dimainkan oleh smartphone. Karena pada saat itu juga, smartphone pada saat itu mulai berkembang ke arah yang lebih baik. Maka di tahun 2012, Supercell langsung mengembangkan 5 game sekaligus. Yang pertama, Pets vs. Orcs. Game ini berfokus untuk membangun sebuah desa dengan hewan-hewan sebagai karakter yang baik. Sedangkan karakter jahat ialah orc atau goblin. Game ini baru dikembangkan dan dicoba oleh tim Supercell. Namun ternyata menurut mereka, game ini tidak memenuhi standar Supercell dan sulit untuk dikembangkan ke depannya. Sehingga game ini tidak jadi dipublikasikan pada tahun tersebut. Kedua, Tower. Game Tower ternyata merupakan game yang cukup dirahasiakan oleh Supercell. Sedikit info yang bisa gua dapatkan terkait game ini. Namun kabar burungnya, game ini merupakan game defense atau bisa dibilang game pertahanan. Hal tersebut jelas tidak memenuhi syarat atau standar game dengan kualitas yang diajukan oleh Supercell, di mana game-game mereka harus bertemakan strategis dan multiplayer. Sehingga pada saat itu game ini langsung dihapus dan tidak jadi dipublikasikan oleh Supercell. Ketiga, Hay Day. Game ketiga dari Supercell yang dirilis tahun 2012 adalah game Hay Day. Faktanya game ini hanya dikerjakan oleh 5 pengembang game saja dalam kurun waktu 6 bulan dan rilis di App Store pada tanggal 21 Juni 2012.
di mana game ini pun mendapatkan pemain yang cukup fantastis. Menurut situs Desk Contract Star of Fun yang mewawancarai salah satu atasan Supercell, mengatakan bahwa game Hay benar-benar game yang memberikan dampak besar bagi perusahaan kami. Di mana dalam waktu 4 bulan perilisan game ini, sudah menjadi top 10 game terbanyak dimainkan di App Store. Dan setelah itu pun, pada tahun 2013, game ini resmi rilis di Play Store. Mengejutkannya lagi, game ini benar-benar bisa menjadi top 10 game terlaris yang ada di Play Store pada saat itu. Padahal baru hanya beberapa bulan saja. Game Hay pun akhirnya tidak jadi dihapus oleh Supercell karena game ini benar-benar bisa mendapatkan keuntungan bagi mereka dan cukup populer. Alasan lain juga kenapa game ini masih tetap ada ialah karena game Hay juga lulus uji coba, sehingga membuat game ini tetap dikembangkan terus-menerus oleh Supercell. Keempat, Clash of Clans. Game Clash of Clans merupakan game yang dipublikasikan di tahun 2012 dan dikembangkan oleh game Supercell, di mana game ini benar-benar rilis di App Store pada bulan Agustus 2012. Clash of Clans merupakan salah satu game adaptasi dari Genshin.net yang gagal sukses pada tahun 2011. Karena dirasa gameplay Genshin.net ini cukup menarik, maka Supercell berniat untuk memperbaikinya dan terbentuklah di Clash of Clans ini. Clash of Clans hadir untuk memberikan grafik dan nuansa karakter yang benar-benar unik dan lebih berkualitas dari game sebelumnya. Fakta lainnya dari game COC ini ialah game ini dikembangkan oleh 10 orang pengembang saja. Dengan bekal kegigihan dan skill yang mereka miliki, game ini akhirnya menjadi game kedua yang mendapatkan banyak penggemar pada tahun 2012. Hal yang membuat game Clash of Clans bisa menjadi game yang begitu membuat kecanduan adalah karena karakter yang ada di dalam game ini berbeda dari yang lainnya. Dengan badan serta kepala yang begitu besar ditambah lagi tubuh yang pendek membuat pemain menjadi terpikat terhadap game Clash of Clans. Sehingga membuat Supercell merilis COC di Play Store dan terus dikembangkan. Kelima, Battle Buddies. Game kelima yang dikembangkan oleh Supercell ini merupakan game yang tidak begitu banyak digemari oleh penggemar game pada saat itu. Sehingga game ini benar-benar langsung dihapus oleh Supercell ketika awal rilisnya di App Store pada saat itu. Dan memutuskan untuk fokus kepada game Hay yang sudah banyak memiliki cukup komunitas pada tahun 2012. Dari kelima game tersebut, hanya 2 saja yang benar-benar bisa dirilis dan tidak dihapus oleh game Supercell. Hal tersebut memang merupakan sistem dari Supercell untuk merilis game-gamenya agar cepat mendapatkan keuntungan dan bisa lebih dikenal oleh para pemain game yang ada pada saat itu. Dalam hal bisnis atau berjualan, sistem yang dilakukan oleh Supercell ini biasanya disebut dengan tebar potong, di mana dilakukan untuk mengetahui hal apa saja yang disukai oleh konsumen terhadap produk kita, sehingga bisa menghemat waktu dan lebih mendapatkan keuntungan untuk kedepannya. Perjalanan Supercell untuk membuat game tidak sampai di situ. Game-game yang ia buat selanjutnya mengalami kegagalan dan kesuksesan secara bergantian. Seperti halnya pada tahun 2014. Game Spoky Pop yang sudah dikembangkan tidak dilanjutkan karena gagal mendapatkan pemain pada saat itu. Setelahnya, Bomb Beats mendapatkan cukup banyak penggemar, hingga mereka melanjutkan gamenya sampai sekarang. Beberapa game yang mereka hapus setelahnya ialah Smash Land yang rilis pada tahun 2015. Lalu Rush War di tahun 2019, Hay Pop di tahun 2020, Res Heroes dan Haverdale di tahun 2021, Bomb Beats Frontlines di tahun 2022, lalu Flood Rush dan MO.co di tahun 2023. Kegagalan game-game Supercell tersebut ternyata selalu dirayakan oleh mereka dengan membuka sebuah botol bir. Hal itu bukan untuk merayakannya, namun untuk menjadi pengingat mereka untuk terus belajar dari kegagalan tersebut. Dari banyaknya game yang gagal, ternyata ada beberapa game yang benar-benar sukses dikembangkan oleh Supercell, sehingga mereka terus mengembangkannya dan terus bertahan di Play Store maupun App Store. Kita lihat game-game yang dirilis antara tahun 2014 hingga 2023 oleh Supercell, yaitu Bomb Beats, Clash Royale, Brawl Star, Clash Quest, Clash Mini, Squad Buster. Kesuksesan game-game tersebut pun membuat nilai perusahaan Supercell menjadi 23 triliun rupiah, yang artinya lebih sukses dibandingkan Digital Coklat yang jauh di bawah mereka. Dari Supercell kita belajar bahwa mengembangkan game dan membuat sebuah produk kita harus benar-benar bisa melakukan dengan sistem tebar potong dan terus berupaya untuk mengembangkan ide-ide liar kita agar bisa menjadi kenyataan. Sekian dari saya, Becik Keren. Enjoy aja.